Ketika ibu pergi naik haji itu, ini ada senggol-senggol enggak? Ada lah, bukan nggak senggol. Namanya kan di sana kalau nggak senggol ya orang ramai, gimana nggak senggol. Tapi ibu merasakan sesuatu ketika cubit-cubit gitu. Ya itu kan itu di sana itu kan karena malaikat penjaganya banyak ya, karena fokus orang itu untuk ibadah ya nafsunya nggak ada kalau lagi fokus. Tapi pernah ibu penasaran cubit-cubit? Ya itu kan dicubit kan orang kalau dicubit ya kalau itu yang dicubit konsentrasinya bisa hilang kan gitu. Tapi pernah kan ibu kemarin bilang ibu pernah ramas-ramas begitu? Yang kemarin kan ibu bilang ketika saya ke sana saya pernah ramas-ramas sekaligus katanya. Saya aja kamu untuk kalau pengen rasa enak ya coba kan gitu. Itu juga. Oh, jadi ibu pernah di sana pernah cubit-cubit? Pengen dicubit juga. Asik. Kalau pengen itu. Rumahnya saya mau digoyang juga. Kalau rumahnya mau digoyang nggak? Kamu rasain surga kenikmatan gitu? Oh, tapi bagaimana bisa di surga itu bisa ada anak? Di surga itu enak kan? Di surga enak tuh nikmat. Emang Bisa, kamu, soalnya kamu belum pernah masuk surga jadi nggak rasain enaknya. Oh. Aku harus banyak-banyak istighfar sih, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh kalau multazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku bisa masuk ke barisan yang bermuntazam itu di depan persis dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku dan itu apa? Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ada kesel, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini tangannya. Wah, lumayan sadis kan. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, sebenarnya kesaksian orang-orang yang dilecehkan, atau mengalami perlakuan mesum ya di Ka'bah itu bukan hanya kali ini kawan-kawan. Bahkan kita lihat sendiri dalam video di awal tadi, perdebatan antara Bang RK dengan seorang muslimah. Memang di sana ya terjadi demikian, ramas-ramasan, colek-colekan itu terjadi ya. Dan memang ini menarik ya, karena katanya itu rumah Allah, tempat yang suci. Bahkan perempuan tadi katakan bahwa di sana itu kita tidak merasakan rasa nafsu katanya. Itu pasti bohong banget lah ya, yang diskusi dengan Bang RK tadi. Itu menurut saya itu bohong banget ya. Tidak mungkin orang tidak bernafsu di situ, karena bagaimana mungkin ya tidak bernafsu. Ketika mereka naik haji itu mereka hanya ditutupi oleh misalnya kain putih atau kain hitam atau gimana gitu, tapi mereka itu tidak pakai dalaman gitu loh. Jadi Anda bayangkan ketika orang berkerumun untuk berusaha mencium Hajar Aswad itu, ya tidak mungkin ya tidak tempel gitu loh. Tidak mungkin dadanya tidak menempel atau alat kelaminnya, apalagi pria kan, tidak menempel dengan jamaah haji lainnya. Pasti itu berdesak-desakan ketika mencium Hajar Aswad itu kawan-kawan. Jadi Anda bayangkan itu bagaimana orang tidak bernafsu di situ kan. Dan memang realitanya orang memang di situ hanya
menimbulkan hawa nafsu dan muncullah yang pelecehan-pelecehan seperti yang dialami dalam video yang kita saksikan tadi. Memang mengerikan kali lah kawan-kawan. Jadi kalau mereka mengatakan itu tempat yang suci, itu tempat yang kudus, ya itu sih iman mereka ya. Walaupun kalau kita lihat realitanya nggak mungkin lah ada tempat di dunia ini yang suci ya, karena dunia ini sudah memang penuh dengan dosa dan kejahatan ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, anehnya ya, kalau muslim ini mereka itu kalau ibadah di masjid itu tidak boleh berdesak-desakan, maksudnya tidak boleh laki-laki dan perempuan tidak boleh campur, tapi di Ka'bah kok mereka boleh campur begitu loh. Lalu biasanya kalau perempuan yang dengan laki-laki bersalaman yang bukan muhrim itu nggak boleh bersentuhan. Ya katanya itu bukan muhrim. Tapi di Ka'bah itu orang desak-desakan, tempel-tempelan, ya kan, colek-colekan, ramas-ramasan. Itu boleh-boleh saja gitu loh. Jadi sebenarnya yang kudus itu di mana sih? Rumah Allah yang kudus atau masjid yang kudus ini? Saya jadi bingung. Ya tapi mungkin itu pengecualian kali kawan-kawannya. Itu kecuali di Ka'bah itu baru bebas begitu. Kalau di ini di masjid nggak boleh bebas ya. Bahkan ini saya jadi keingat khotbah yang mengatakan kalau di dunia ini kita menahan hawa nafsu ya, nggak boleh seks bebas ya kan, di dunia nggak boleh minum anggur. Tapi ternyata kalau di surga itu justru bebas, boleh minum khamr ya, bahkan ada pesta seks di surga. Jadi agak kebalik-kebalik kawan-kawan ya. Mungkin begitu juga ya model-modelnya ya. Tapi ya itulah iman mereka ya, kita mau bisa bilang apa lagi ya kawan-kawan. Itulah hak mereka untuk mengimani. Makanya saya katakan bersyukurlah Anda-anda yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak ada tempat-tempat khusus yang harus kita sucikan dalam tanda kutip, bahwa kalau kita berdoa ini harus menghadap timur atau barat begitu. Tidak ya, karena kita tuh menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan itu tidak perlu harus mengarah ke mana, ke kiri atau ke kanan. Ya, kita di rumah, di jalan ya, menghadap manapun kita bisa berdoa, karena yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu Allah yang dalam roh dan kebenaran. Jadi dia itu mengenal semua bahasa. Dia itu mengenal hati kita. Asalkan hati kita sungguh-sungguh mencari dia, ya pasti dia mendengar setiap doa kita. Dan kita sebagai orang Kristen bersyukur ya, hanya doa-doa orang yang percaya Yesus lah yang akan didengar oleh Bapa di surga. Kalau orang tidak percaya Yesus, ya doanya tidak didengar oleh Bapa di surga. Hanya orang yang percaya kepada Kristus begitu. Jadi kalau saudara mau didengar doa saudara, mau dijawab doa saudara, saudara harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi itu dulu kawan-kawan video yang dapat Pavel kabarkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa support terus Pavel 88 channel. Salam sejahtera, salam waras. God bless and bye-bye. Shalom. Oke Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya, rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu belum bagian luar ya, yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah. Tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.